Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sepanjang minggu ini tema renungan kita yaitu kesehatan emosi. Nah, untuk hari ini tema kita yaitu sehat rohani dan sehat emosi. Dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kesehatan rohani dan kesehatan emosi adalah dua hal yang sangat penting. Makanya kita harus memberikan perhatian khusus kepada kedua hal tersebut dan jangan mengabaikan salah satunya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kesehatan rohani? Yang pertama itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, kita tidak bisa bergantung kepada orang lain, menunggu orang lain membantu kita. Karena itu adalah komitmen kita dengan Tuhan, ya. Hidup kita ini adalah keputusan dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa mulai dengan bersaat teduh dengan teratur dan disiplin, menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa membangun mesbah keluarga bersama dengan anggota keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak. Selanjutnya, tetap bersemangat dan setia melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu jangan kita hitung-hitung, ya. Karena sampai saat ini kita masih dipelihara Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, kehidupan, diberi kesempatan lagi untuk melayani Tuhan, itu suatu anugerah yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita hitung-hitungan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah kehormatan, bukan beban. Nah, selanjutnya saat kita sudah melakukan bagian pertama, kedua, dan ketiga, nah, saya percaya kita akan memiliki iman yang teguh untuk menghadapi kehidupan dunia ini, dan kita akan memiliki sukacita. Kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah jatuh karena kita memiliki iman yang teguh. Selanjutnya, bagaimana kita bisa memiliki kesehatan emosi? Jawabannya sederhana saja. Saat kita memiliki kesehatan rohani, otomatis kita pasti akan memiliki kesehatan emosi. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang memiliki kesehatan rohani yang baik, dia hidupnya akan penuh dengan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Selalu berjaga-jaga, waspada, ya, mengambil keputusan tidak ceroboh atau tidak tergesa-gesa. Segala sesuatu hal yang dia hadapi, yang akan dia lakukan, dia putuskan, itu dia akan pertimbangkan sebaik mungkin apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dia juga tidak akan khawatir atau takut untuk menghadapi hari esok, karena dia percaya kehidupannya itu dalam kendalinya Tuhan, sehingga dia tidak merasa takut, ya, tidak merasa khawatir. Dia malah tenang, penuh damai sejahtera, dan dia bersemangat untuk menjalani hidup ini karena dia percaya segala sesuatu itu dalam kontrolnya Tuhan, hidupnya dalam tangannya Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20a, dikatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi pada intinya, orang tersebut yang memiliki kesehatan rohani pasti memiliki kesehatan emosi. Dengan demikian, dia akan gampang untuk mengendalikan emosinya. Walaupun dengan begitu banyak masalah, pergumulan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupannya, dia bisa mengendalikan emosinya. Artinya dia bisa tetap penuh sukacita, penuh damai sejahtera untuk menghadapi semuanya itu. Dan mungkin sebagai tambahannya, untuk bagaimana bisa memiliki kesehatan emosi, ya, bisa luangkan waktu berekreasi bersama keluarga, teman, ataupun orang-orang yang saudara Anda kasihi. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.